Yo lo guys, balik lagi sama gue di Salam Bermatin dan Salam Profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas koin XRP lagi, perkembangannya bagaimana ya. Dan ini menurut gue ini good news ya, beberapa good news untuk XRP. Jadi langsung aja intinya guys. Jadi untuk XRP kita lihat ya, sekarang masih di ranking 6. Memang dia bermain di sekitar area ranking 5, 6, 7 ya, sekitaran itu XRP kalau kita perhatikan ya. Untuk posisinya di top 10 coin market cap ya, ranking koin. Oke, jadi yang pertama itu apa ya teman-teman? Yang pertama pasti ini kita udah tahu juga ya, kalau misalkan dia intinya ya setelah kasus dengan SEC itu dia mau going to public ya teman-teman, untuk si Ripple ini sendiri ya. Jadi itu sebuah memang kabar yang sudah cukup lama ya, dan ini istilahnya dibahas kembali ya oleh CoinDesk ya teman-teman. Jadi istilahnya mengingatkan kita nih ya kan, aromanya itu udah kental gitu kan. XRP kalau going to public udah boom gitu ya teman-teman ya. Emang ini udah beberapa kali juga gue bahas untuk dari Ripple ini going to public ya teman-teman ya. Mantep banget kan. Jadi memang dia masih menunggulah gitu ya sampai kasusnya dengan SEC selesai ya, baru going to public ya. Kan seperti itu. Next apa lagi teman-teman? Nextnya kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah di sini Ripple plans to add NFT on their platform. Jadi dari Ripple sendiri ya, nambahin nih NFT di platformnya mereka nih ya. Ya teman-teman. Jadi memang mereka ini sudah istilahnya udah melek gitu akan NFT nih memang prospek kedepannya bagus gitu ya. Jadi dia tambahin lah NFT gitu kan ke platformnya mereka, ke program atau proyekan kedepannya di Ripple ini sendiri kan teman-teman. Nah itu sebuah kabar baik nih, kabar bagus juga teman-teman ya untuk si Ripple ini sendiri ya. Mana ya? Sebentar. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi ini sebuah langkah, menurut gue langkah yang baik sekali ya. Kalau kita tahu kan kemarin gue udah bahas ya teman-teman, untuk sebenarnya proyekannya si Ripple ini bagaimana dan bank-bank mana aja yang udah kerjasama ya kan. Kalau kalian bisa lihat di beberapa video kemarin untuk XRP ya, gue udah bahas teman-teman ya. Jadi ini good news yang kedua ya. Kemudian good news selanjutnya apa teman-teman? Good news selanjutnya di sini ya. Ini dari CEO-nya Ripple yang mengklaim XRP memiliki inflasi 0, tidak seperti Bitcoin dan Ethereum ya. Ya teman-teman. Nah di sini dalam wawancara CNBC baru-baru ini, CEO Ripple Brett Garlinghouse ya mengklaim bahwa XRP memiliki dinamika inflasi 0 karena semua token yang telah dibuat sebelumnya. Semua XRP yang pernah dibuat sudah dibuat ya, jadi dinamikanya inflasinya 0. Garlinghouse mengatakan bahwa Ripple memiliki banyak hal, tetapi algoritma konsensus XRPL yang mencegah pembuatan lebih banyak token nih, jadi nggak dibuat lagi nih ya emang. Nah ini menurut eksekutif membedakannya dari bukti kerja POW ya, proof of work ya teman-teman ya. Cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum masih ditambang ya. Nah sedangkan kan XRP tidak gitu kan teman-teman. Ripple saat ini memegang 6,1 miliar token XRP dengan 47,7 miliar lebih terkunci dalam escrow perusahaan ya. Jadi di lock teman-teman ya. Jadi ini sebuah info juga ya teman-teman, kalau dibandingin sama dengan Bitcoin dan Ethereum ya. Jadi ini sebuah hal yang menarik ya buat kalian yang memang belum tahu ya tentang ini. Nextnya apa lagi? Nextnya ini teman-teman, Ripple bermitra dengan Bank Dhofar Oman untuk pembayaran seluler lintas batas. Nah lo ya teman-teman. Jadi Ripple bermitra dengan Bank Dhofar ya, bank terbesar kedua di Oman, untuk memfasilitasi pembayaran saluran lintas batas melalui RippleNet. Yang menurut postingan blog Ripple ya, fakta cepat kemitraan ini akan membuat Bank Dhofar bergabung dengan jaringan pembayaran global Ripple dan terhubung dengan bank sektor swasta India ya, untuk pembayaran waktu nyata ke India. Kalau misalkan kita tahu juga ya, kecepatan transaksi dari si Ripple ini bener-bener cepet banget ya teman-teman ya. Dan kemudian banyaknya jumlah transaksinya itu memang banyak sekali ya untuk si Ripple bisa lakukan ya. Nah India ya adalah salah satu negara penerima pengiriman uang teratas di dunia. Pelanggan Bank Dhofar akan mendapat transfer hingga OMR ya, ini 1000 sekitar 2.600 US dollar ya ke rekening deposito di India secara instan melalui SPP Mobile Banking ya Bank Dhofar. Jadi ini kayak mobile banking gitulah aplikasi. Jadi ini sebuah kabar yang indah juga ya teman-teman ya. Udah bank-bank besar udah join Ripple semua udah. Ini GG parah cuy ya teman-teman. Nextnya apa, ini adalah kabar yang terakhir nih ya, dari James Cavilan ya. Jadi dia seorang pengacara terkenal juga teman-teman ya. Jadi news SEC lawan Ripple ya, pengacara SEC Dugan Bliss ya mundur dari kasus ini karena dia meninggalkan pekerjaan
dari SEC. Nah ya, kasusnya sudah mulai memanas ya kan, sekarang kan udah deket-deket gitu loh ya sama sidang finalnya, malah pengacara SEC-nya nih dugaan Bliss ini malah mundur dari kasus ini gitu ya. Wah, ini pertanda apa guys? Ya kan, ini pertanda apa nih kira-kira? Kalau kita tahu juga terakhir kan dari SEC itu kan minta dokumen dari luar ya mengenai transaksinya Ripple ya kan. Ya istilahnya cari-cari aja lah. Jadi biar media waktu liput SEC-nya juga nggak kalah-kalah amat gitu loh, masih ada perlawanan ya. Terus ya udah, hakim juga mengizinkan gitu loh permintaan dari SEC ini. Ya, jadi istilahnya ya nggak benar-benar kalah gimana gitu ya. Jadi masih kelihatan, ada perlawanan kan, kurang lebih seperti itu. Nah ini juga good news lagi nih, pengacaranya mengundurkan diri gitu kan teman-teman ya. Jadi ini beberapa hal yang menarik ya, info menarik mengenai Ripple ya. Jadi ini ke depan bakalan semoga mengaruh juga ke pergerakan harganya XRP. Dan kalau misalkan kita lihat juga teman-teman, untuk pergerakannya harga XRP ini memang kurang lebih mengikuti ya ritme dari harga si Bitcoin. Ya teman-teman, sama-sama kita masih menunggu untuk pergerakan harga yang lebih baik ya ke depannya ya teman-teman, untuk newsnya dari XRP selanjutnya dan juga dari Bitcoinnya semoga lekas membaik ya. Harapannya ya di bulan Juni lah semoga membaik ya teman-teman, setelah semua koin yang memang dihajar turun gini harganya yang ngedam ya teman-teman ya. Jadi sepintas untuk koin XRP ya. Jadi berita-berita barusan mungkin buat kalian yang baru mau beli koin XRP bisa jadi salah satu bahan pertimbangan ya teman-teman untuk kalian bisa beli ya. Targetnya masih sama untuk XRP itu sekitar 2-3 dolar ya. Untuk longnya itu sekitar 5 dolar untuk XRP. Jadi itu sekilas untuk kita ngebahas XRP kali ini ya teman-teman. Harapannya ya besar untuk ke depan. Kalau misalkan kita lihat juga kemarin itu ya, mana-mana aja bank-bank besar yang udah bekerja sama dengan XRP, terus dari segi kecepatannya dan lain sebagainya sudah ada gue bahas di PDF ya, di beberapa video yang lalu ya teman-teman. Sepertinya sekitar 1 atau 2 hari yang lalu gue upload XRP ya. Kalau misalkan kalian mau cari tahu lagi, mau tonton lagi, silahkan kalian bisa cari di video gue yang lama sebentar. Nah ini ya teman-teman ya, buat kalian yang mau nonton ya, ini project XRP memang sangat keren ya. Ini bahkan 1 hari yang lalu nih, sekitar ini ya teman-teman, gue udah upload ya. Jadi silahkan yang mau nonton ya istilahnya yang penasaran mau cari tahu ya silahkan menonton, yang belum nonton ya. Itu aja guys untuk kabar XRP ya, Ripple ini teman-teman ya. Memang dia nggak main-main lah, proyekan ini sangat-sangat mantul. Apalagi kabar terakhir ini ya nih, ini baru di tweet sekitar 13 jam yang lalu. Semoga ini menjadi hal yang positif ya buat kita semua para holder XRP dan juga yang mau beli ya. Jadi salah buah pertimbangan yang cukup menarik ya. Tapi balik lagi, keputusan beli dan jual itu di tangan kalian ya teman-teman. Kalau misalkan memang masih kurang yakin ya silahkan riset mandiri kembali. Kalau misalkan sudah yakin ya selalu persiapkan money management dan manajemen resiko ya. Jadi jangan mikir hanya untungnya saja, karena balik lagi ya teman-teman, gue sendiri juga nggak fanatik sama koin XRP, tapi menarik untuk dibahas ya teman-teman. Kenapa gue nggak fanatik ya? Intinya kan kita mau cuan, ngapain kita bela-belain sebuah koin itu setengah mati gitu. Kita ikutin aja newsnya seperti apa ya. Kalau misalkan kita bisa dari cuan dari koin XRP contohnya ya kenapa enggak gitu. Tapi gue juga nggak terlalu mengeluh-elukan XRP ini pasti gitu ya. Karena nggak ada yang namanya pasti, itu tidak ada guys. Pasti 100% itu nggak ada ya. Udah kabar seperti ini tapi masih ada kemungkinan XRP kalah nggak? Masih ada kemungkinan, itu masih ada ya. Jadi gue juga nggak pernah bilang kalau misalkan XRP itu 100%, 1000% pasti menang ya, nggak pernah juga kan temen. Makanya itu bukti salah satu kalau misalkan gue tidak fanatik sama koin XRP ini ya, karena ya itu ya bahaya kalau kita fanatik ya teman-teman. Jadi itu aja untuk video kali ini ya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.